Ya, halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang hukum-hukum dasar kimia. Sebelum saya lanjutkan ke soal, saya akan coba untuk mereview dulu apa saja sih hukum-hukum dasar kimia itu. Hukum-hukum dasar kimia. Seperti yang sudah kita pelajari, ada 4 yang akan saya bahas tentang hukumnya. Yang pertama disebut dengan hukum Lavoisier. Yang kedua itu adalah hukum Proust. Yang ketiga hukum Dalton. Kemudian yang terakhir hukum Gay-Lussac. Ya, kita mesti tahu apa perbedaan dari masing-masing hukum tersebut. Yang pertama, untuk hukum Lavoisier. Dalam hukumnya dia menyebutkan bahwa masa awal dari suatu reaksi itu harus sama dengan masa saat akhir reaksi. Misalnya, kita punya reaktan A plus B membentuk C. Jika diketahui masa A 2 gram, masa B 1 gram. Balik lagi ke hukum Lavoisier, masa awal itu harus sama dengan masa akhir. Masa awalnya 3 gram, berarti masa akhirnya akan 3 gram. Begitu untuk Lavoisier. Hukum yang kedua, hukum Proust. Ini disebut dengan hukum perbandingan tetap. Jadi dari awal sampai akhir, walaupun masanya dirubah-ubah, tetap perbandingannya seperti itu. Contohnya seperti apa? Misal ya, saya punya tabel A dan B. A dan B ini direaksikan seperti yang tadi. A plus B dia menjadi C. Diketahui misalnya A itu 2 gram yang dipakai, B-nya 1 gram. Kemudian yang kedua A-nya dirubah menjadi 4 gram, B-nya 2 gram. Maka perbandingannya dari yang pertama 2:1. Yang kedua 2:1. Berarti perbandingannya tetap, perbandingannya semuanya adalah 2:1. Bagaimana jadinya kalau misalnya kalian diberikan A-nya 5 gram, B-nya 2 gram? Kita harus kembali lagi ke perbandingan yang tadi. Perbandingannya itu 2:1. Di sini dia itu kalau dihitung ini tidak 2:1, berarti pasti ada yang habis bereaksi, ada yang bersisa. Ya, jadi kalau kita balikan lagi, dia harus perbandingannya 2:1, maka yang A ini dia akan sisa 1 gram, yang ini habis bereaksi. Jika pertanyaannya ditambah berapa C yang terbentuk? C yang terbentuk berarti yang bereaksi itu yang harus dijumlahkan. Karena ini sisa 1 gram, ini habis bereaksi, maka 4 plus 2 sama dengan 6 gram. Maka yang terbentuk adalah 6 gram jika diketahui 5 gram dan 2 gram. Kemudian hukum yang berikutnya, hukum Dalton. Hukum Dalton ini merupakan hukum perbandingan berganda.
Jadi bila suatu unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka salah satunya akan dibuat tetap. Contoh soalnya misalnya begini. Suatu senyawa mengandung unsur A dan B, membentuk dua senyawa yang berbeda. Saya langsung taruh ya di tabelnya. Ini untuk A, ini untuk B. Senyawa 1, senyawa 2. Nah, diketahui misalnya A-nya 50%, B-nya 50%. Senyawa yang kedua, A-nya 60%, B-nya 40%. Kemudian, jika A dibuat tetap, hitunglah perbandingan B-nya. Ya, berarti kita harus menyederhanakan terlebih dahulu masing-masing unsur dalam senyawa tersebut. Berarti kalau ini 50 banding 50%, berarti 1 banding 1. 60 banding 40 berarti 3 banding 2. Nah, dia ingin A-nya dibuat tetap. Ini A, ini B. A-nya itu 1 banding 3. Supaya dia tetap, maka yang senyawa pertama ini harus dikali 3. Kalau ini berarti dikali 1. Maka AB-nya jadi berubah kan? Ini jadi 3, ini tetap 32. Maka perbandingannya berapa untuk B? 3 banding 2. Seperti itu. Kita lanjut hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac disebut sebagai hukum perbandingan volume. Jadi 3 hukum yang ini adalah perbandingan massa, sedangkan hukum Gay-Lussac itu perbandingan volume. Jika diketahui di sini ya, 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Maka perbandingan volumenya bisa dilihat dari perbandingan koefisiennya. Perbandingannya jadi 2 banding 1 banding 2. Seperti itu ya. Itu reviewnya. Kita akan masuk ke pembahasan soalnya.